Kiai Utama, Ketua Umum Yayasan, juga yang saya hormati Pak Kiai Dodo, Syarifatatullah, alhamdulillah kita ditakdirkan ketemu lagi. Insyaallah beliau juga terus jadi pilar penggerak bagi kemajuan umat di Kuningan ini. Para tokoh masyarakat hadir dalam catatan kami, Bapak Dr. Andes Wahid, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah, juga Kiai Haji Aam Amiruddin, Ketua NU Kabupaten Kuningan, dan juga kalau dilihat di sini ada bersama kami Pak Haji Atang Sugiono di paling kiri dan paling kanan Pak Haji Tatang. Ini adalah penggerak-penggerak di Kuningan yang selama ini bergerak bersama, dan semua saja para tokoh masyarakat yang mohon izin tidak disebut nama satu-satu, serta para santri semua. Mana santrinya di sini? Angkat tangan ya coba santrinya. Oh, yang dapat giliran yang perempuan dulu ya. Para santri semua. Pak Kiai, saya ingin sampaikan rasa syukur, alhamdulillah, bahwa hari ini dapat kesempatan untuk melihat dari dekat yang sudah didengar dari jauh. Pondok pesantren Husnul Khotimah ini, namanya, gaungnya, dan cerita dari mereka-mereka yang mengirimkan anaknya ke sini itu sudah luar biasa luas di Jakarta. Luar biasa luas di Jakarta. Bahkan di kantor saya saja, kalau ditanya salah satu pondok yang santrinya paling sering di ruangan saya ini Husnul Khotimah. Tidak. Karena apa? Karena waktu dikabarin sama yang Pamdal itu yang menjaga apa? Pengamanan dalam. Dikabarin, Pak ada yang datang. Itu tidak pakai appointment. Datang dari mana? Husnul Khotimah. Dan nanti di antara waktu kita ketemu. Ini yang suka ke Balai Kota pasti tahu itu. Kalau bikin appointment malah susah. Tapi kalau nunggu begitu ada waktu semua. Dari mana saya tanya Husnul Khotimah? Cuma mau ketemu aja Pak. Yuk sini waktu sini. Anak Husnul Khotimah ini berani bagaimana? Mereka itu tidak pakai urutan protokol, apa datang aja sudah langsung. Dan ada memang yang ayahnya bekerja di DKI, dan kemudian ada anaknya di sini. Kalau masalah salah satu ketua OSIS atau apa dulu di sini. Nah, tapi inilah yang kemudian menjadi keyakinan dari saya bahwa insya Allah tempat ini hitungan kilometernya jauh dari ibu kota. Kalau dihitung kilometer, tetapi insya Allah tempat ini menjadi tempat penumbuhan manusia-manusia baru yang nantinya akan memberikan manfaat bagi kemajuan umat kita. Insya Allah. Dalam perkembangannya usia yang relatif muda bagi sebuah pondok pesantren, 94 ya sudah saya 94 sampai sekarang 29 tahun, tapi ini masih panjang perjalanannya. Jadi kalau mau tahu tua atau muda, paling gampang lihat ceritanya. Kalau yang dibahas masa depan berarti masih muda. Kalau yang dibahas masa lalu, tanda-tanda tua. Sama, kita juga begitu. Kita ini kalau bicara dimulai dengan kalimat dulu, ini udah tua ya. Kalau ada orang mulai dengan bicara dulu udah tua nih, betul. Tapi kalau besok, insya Allah masih muda. Nah, kami bersyukur kembali ke Kuningan. Saya lahir di Kuningan, saya lahir di Cipicung persisnya. Sekarang namanya Jalan Apidik. Kakek kami di situ tadi disebutkan juga oleh Pak Kiai Dodo. Ini saya jarang cerita, Pak Kiai Dodo. Jarang cerita nih Pak Kiai. Kenapa? Karena kakek dari ibu itu yang di Kuningan. Kakek dari ayah ini kotanya pindah-pindah. Kalau ditanya kotanya di mana, gonta-ganti. Karena perjuangan itu membuat beliau anaknya 11, lahirnya di banyak tempat. Ya.
tinggalnya juga pindah-pindah karena waktu itu pindah-pindah menyesuaikan suasana pergerakan. Pernah tinggal di Kudus, pernah tinggal di Semarang, salah satu tempat yang beliau tinggali dan ayah saya sering ceritakan, tapi saya malah jarang ceritakan, bahwa almarhum Mayor Baswedan itu dan keluarga lama tinggal di Cilimus. Cilimus ya. Jadi, tapi tidak pernah tahu bahwa 25 tahun kemudian satu tinggal di Cilimus ayah saya, satu tinggal di Cipicung ibu saya, 30 tahun kemudian ketemu, 25 tahun kemudian ketemu sebagai suami istri. Tidak pernah, cuma karena tadi beliau cerita, saya jadi terus ingat juga. Masya Allah, betul ya, ini kita sedang berada di sini. Kiai Dodo cerita menyebut nama Mayor Baswedan, yang beliau itu menghabiskan waktu lama di Cilimus di masa perjuangan pada waktu itu. Dan saya tahu persis tempat tinggalnya, walaupun tidak tahu alamatnya. Tapi saya tahu tempat lokasi tinggalnya, karena ketika saya masih kecil, kalau datang ke Kuningan, ayah itu pengen lihat rumah masa kecilnya dulu di Cilimus ini. Semuanya udah berubah sekarang ini. Sekarang ini semuanya berubah. Bapak kanan kiri Kuningan yang dulunya sawah, sekarang kelihatannya susah lihat sawah sekarang di pinggir jalan. Nah, kami bersyukur karena di sini kemudian menjadi tempat pendidikan. Mudah-mudahan adik-adik semua yang sekarang sedang menjadi santri bersiaplah untuk masa depan. Lokasi pendidikannya boleh di mana saja, tapi mimpi Anda harus ada di langit yang amat tinggi. Pegang itu. Dan kami berharap dari semua yang sedang belajar di sini manfaatkan betul kesempatan untuk ngaji yang tuntas. Masa pendidikan itu memang sering berat dijalani, walaupun enak diceritakan bagi yang sudah lulus. Kalau sudah lulus, cerita masa nyantri itu menyenangkan, yang menjalani penuh dengan tantangan. Insya Allah jadi pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang kami hormati, kami memang kembali ke sini kebetulan dengan teman-teman menyelenggarakan kegiatan mudahan di sini. Dan seperti disampaikan juga tadi, kami banyak berkeliling menyaksikan Indonesia yang amat beragam. Indonesia luar biasa beragam. Keragaman itu seperti juga pelangi, hanya indah bila bersatu. Keragaman itu menjadi bencana ketika diwarnai dengan permusuhan, ketegangan, berwarna-warni. Karena itu saya sering menggambarkan bahwa bangsa Indonesia ini itu seperti sebuah persenyawaan. Persenyawaan itu beda dengan campuran. Kalau campuran itu dicampur tidak membentuk unsur baru. Kalau persenyawaan itu barang yang dicampur jadi unsur baru. Pinjamnya Kang Pak Ajaran. Ini air nih. Ini adik-adik yang belajar SMA pasti tahu persis. Air ini namanya rumus kimianya H2O. Kita semua tahu H2O itu, H itu apa? Hidrogen, O itu hidrogen dan oksigen bercampur membentuk namanya air. Air itu bukan oksigen dan air itu bukan hidrogen, tapi dalam air ada oksigen, dalam air ada hidrogen. Ketika bersenyawa, dia membentuk entitas baru namanya air. Tidak banyak bangsa di dunia yang bisa bersenyawa seperti bangsa Indonesia. Karena yang hidrogen tetap hidrogen, yang oksigen tetap oksigen, tapi bergabung menjadi air. Ini kalau dibongkar isinya ada hidrogennya, ada oksigennya, tapi barangnya beda. Coba cari hidrogen sendiri, ada yang mau minum? Ada. Coba oksigen sendiri, bisa nggak diminum? Nggak bisa. Nah, Indonesia kita itu campuran dari unsur-unsur begitu banyak membentuk entitas baru bernama Indonesia. Nah, di dalamnya ada apa? Ada Sunda, ada Jawa, ada Bugis, ada Manado,
ada Batak, ada Aceh, itu di dalamnya. Ini harus dirawat. Nah, kebanyakan dari kita akhir-akhir ini lebih sering membicarakan unsur pembentuknya daripada unsur yang dihasilkannya. Masing-masing kita, oh saya hidrogen, oh saya oksigen, untuk menunjukkan bahwa kita terdiri dari unsur yang begitu banyak. Lupa bahwa kita ini sudah menjadi Indonesia. Nah, apa yang terjadi? Yang sering muncul justru temanya ini Garuda Pancasila yang dibahas adalah kebinekaan. Kebinekaan itu penting, tapi kalimat Bhinneka Tunggal Ika sebetulnya kata terpentingnya bukan bineka. Kata terpentingnya adalah Ika. Itu artinya apa? Kalau tunggal, nah, yang artinya satu itu tunggal. Ika itu bukan. Ika itu iki. Ini. Jadi berbeda yang satu ini. Itu Ika. Jadi kata pentingnya hari ini yang sering bicara bineka. Padahal yang hebat dari Indonesia bukan binekanya, yang hebat itu tunggalnya. Itulah hebatnya Indonesia. Jadi saya sering sampaikan kepada mereka yang menyampaikan pentingnya menonjolkan bineka. Kalau menonjolkan bineka itu seperti menonjolkan oksigennya, menonjolkan hidrogennya. Sementara kita sudah menjadi Indonesia. Nah, itu sering kami dorong dan mudah-mudahan ini bisa dijaga. Tapi menjaga itu pengalaman kami bertugas di Jakarta, para alim ulama, para tokoh masyarakat, kata kuncinya rasa keadilan. Bila di situ ada rasa keadilan, insya Allah persatuan bisa dijaga. Tapi bila tidak ada rasa keadilan, sulit menjaga persatuan. Kalau ada contohnya persatuan dalam ketimpangan, kami pengen lihat coba. Kalau ada contoh persatuan dalam ketimpangan, kami pengen tahu contohnya di mana. Dan kita belum ketemu. Selalu keadilan, dan itu bisa dikerjakan dalam waktu yang pendek sekalipun. Tadi disampaikan oleh Ki Ahidin cerita Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu betul, Umar bin Abdul Aziz itu hanya 3 tahun bertugas. Sekitar 1203 tahun yang lalu, ketika Umar bin Abdul Aziz wafat itu tahun 720. Jadi kalau dihitung sekarang kira-kira ada 1203 tahun yang lalu. Tapi karena di sana ada rasa keadilan, maka walaupun hanya 3 tahun sampai 1200 tahun kemudian masih diingat peristiwanya. Jadi tidak perlu diperpanjang masa tugasnya. Cukup 3 tahun. Cukup 3 tahun saja, itu diingat sampai sekarang. Jadi ternyata bukan panjang pendeknya, betul? Tetapi hadir rasa keadilan atau ada rasa keadilan, di situ rasa kuncinya. Nah, kami mendapatkan amanat baru, karena itu di dalam silaturahmi kembali ke Kuningan, kami ingin menyampaikan kepada semuanya, mohon kami didoakan. Mohon kami diberikan restu sehingga bisa menjalankan amanat ke depan ini. Doakan agar bisa istiqomah. Doakan betul-betul amanah di dalam menjalani proses ini. Dan seolah dekatkan dengan ikhlas. Karena perjalanan ke depan bukanlah perjalanan yang datar, tapi perjalanan yang mendaki. Tapi juga seperti yang lain, saya sampaikan pada para tokoh masyarakat di sini bahwa kami ini tidak mencalonkan, kami ini dapat panggilan baik. Dan ketika di Jakarta dulu juga begitu. Di Jakarta dulu itu kami dapat panggilan untuk menjadi calon gubernur. Di sekarang juga begitu. Bahkan yang memanggil kami bertugas pertama kali yang mengusulkan itu namanya Partai Nasdem. Partai yang selama ini dulunya tidak pernah mendukung kami. Betul tidak? Betul.
Stasiun aja banyak nggak menonton waktu itu. Iya kan? Tapi mereka memutuskan mendukung, dan akibat keputusan itu mereka menghadapi konsekuensi yang tidak sederhana. Betul ya? Bahkan kemanapun kami pergi, sebelum kami datang pasti ada surat-surat yang datang ke tempat yang akan mengadakan acara. Betul nggak? Tempat Pak Yai dikirimin surat, tadi juga tempat datang dikirimin surat, macam-macam itu dikirimin. Kami pulang yang jadi tuan rumah repot dengan segala macam urusan. Mudah-mudahan Husnul Khotimah tidak repot sudah kami pulang. Ya, ini negeri merdeka, tidak seharusnya ada rasa takut dalam menyelenggarakan acara apapun. Tapi jangan khawatir, insya Allah kalau kita ingat perjalanan, kalau mau pilih jalan yang datar, jalan yang ringan, ya nantinya akan dicatat. Saya ingat, kita ingat-ingat sekarang. Kalau menengok di masa orang tua kita, ada tidak anak cucu yang orang tuanya bekerja jadi komprador Belanda hari ini dengan bangga menceritakan peran orang tuanya? Ada. Yang melawan Belanda itu mengalami penindasan, penangkapan, proses, repot hidupnya. Tapi hari kemudian mereka menceritakan masa perjuangan itu dengan rasa syukur dan bangga. Ingat-ingat ini untuk ke depan. Ingat-ingat ini untuk ke depan. Bahwa kita bukan bagian. Dan ini harus diusahakan semuanya. Tidak mungkin dikerjakan sendirian. Kalau kita mau ingin mengubah nasib Indonesia, itu yang ingin kita kerjakan. Jadi tadi sampaikan oleh Pak Kiai Ahidin, kami mohon diberikan dukungan doa ini dan berikan kami nasihat, berikan kami petunjuk sehingga amanah yang diembankan ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan kami yakin seperti kami menjalani di Jakarta, kami ini sering sekali ketemu dengan jalan menjelang buntu ini, menjelang buntu. Tapi akhirnya ada jalan keluar. Dari mana itu Allah kirimkan jalan keluar itu? Lewat siapa? Saya yakin ini adalah jawaban atas doa orang-orang yang mendoakan tanpa pernah kami dengar, tanpa pernah kami jumpa, tanpa pernah kami ketemu. Karena saya ini baik kemana saja ketemu. Kalau ditanya ngurusin Jakarta itu berat? Enggak berat. Besar ya. Yang lebih berat itu kalau bertemu dengan orang-orang yang dulu berjuang ketika pilkada. Itu lebih berat. Itu lebih berat. Saya ke bandara ketemu orang, Pak Anies salam. Saya juga datang, Pak Anies ikut mendoakan Bapak. Saya juga kenal Jakarta. Kemanapun saya pergi pasti ketemu. Itu tidak dialami. Saya ketemu. Saya pernah pergi ke Nusa Tenggara, Pak. Setelah Nusa Tenggara itu, yang nyetirin mobil 2 hari di sana, sewa mobil kami Innova. Di ujung mau pulang itu yang nyetirin Pak Anies, boleh saya foto sama Bapak? Iya boleh dong, pasti. Silakan jadi kita foto sama-sama. Dan selesai foto baru bilang, Pak Anies, dulu kami di sini berombongan Pak, naik bis ke Jakarta Pak, untuk ikut ngawasin pemilu di Jakarta. Bayangkan baik, itu yang saya katakan sebagai tanggung jawab moral, bukan soal urusan Jakarta. Jadi kalau Jakarta itu dibully dan ringan, yang lebih berat itu adalah ketika kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti, dan hari ini ketemu dengan orang-orang yang memperjuangkan yang tanpa pernah minta apapun juga. Itu bulan lalu saya ke Pontianak. Pontianak itu bertemu dengan rombongan begitu banyak. Siapa mereka ini ketemu semuanya? Pak, kami dulu mengawasin TPS di Jakarta. Satu-satu disebutin namanya, tugasnya di mana tugasnya. Dan tidak pernah sesudah pilkada itu datang Pak Anies minta proyek, nggak ada. Pak Anies itu tidak ada sama sekali. Dan itu saya rasakan di seluruh Indonesia. Kemanapun pergi, kemanapun, itu beban moral yang saya rasakan. Tapi alhamdulillah doa mereka juga yang kemudian membukakan pintu-pintu jalan keluar di Jakarta ini. Jadi dalam kesempatan ini mohon kita diberikan pada semuanya doanya itu. Dan insya Allah ke depan nanti dimudahkan perjalanan. Insya Allah kita berharap dari Kuningan kita bawa pesan perubahan untuk Indonesia. Saya sudah
sambil jalan, sambil jalan, sambil jalan.